Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pembawa syariat terakhir dengan syariatnya, yaitu syariat Islam. Setelahnya tidak akan ada lagi syariat atau agama baru yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Akan tetapi, tidak ada jaminan bagi manusia bahwa setelah datangnya Islam tidak akan meninggalkan atau menyeleweng dari jalan dan ajaran Islam yang benar. Agamanya telah sempurna namun manusianya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas berfirman di dalam Al-Quran, Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia, Allah, mengatur peraturan dari langit sampai bumi, kemudian peraturan itu akan naik kepadanya dalam satu hari, yaitu hitungan lamanya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Maksud dari ayat ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya yang terakhir. Penentangan manusia tidak akan menghambat rencana ini. Akan tetapi kemudian, sesudah lewat satu masa, dalam masa 1000 tahun, firman-Nya akan ditinggalkan dan dilupakan. Ayat tadi menunjukkan kepada satu pancaroba sangat hebat yang ditakdirkan akan menimpa Islam. Islam akan melalui suatu masa kemajuan dan kesejahteraan yang mantap selama 3 abad pertama. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan perihal hal ini. Beliau bersabda, abad terbaik ialah abad dikala aku hidup, kemudian abad berikutnya, kemudian abad sesudah itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Kitabus Syahadat. Islam mulai mengalami kemunduran-kemunduran sesudah 3 abad pertama masa keunggulan dan kemenangan yang tiada henti-hentinya. Peristiwa kemunduran dan kemerosotannya berlangsung dalam masa 1000 tahun setelah 3 abad pertama. Maksud itulah yang diisyaratkan ayat tadi. Peraturan itu akan naik kepadanya dalam satu hari yang hitungan lamanya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Rasulullah SAW sendiri telah mengkabar gaibkan keadaan umat Islam sepeninggal beliau. Beliau bersabda, Yusiku an ya'tiya 'alad nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Tidak lama lagi manusia akan mengalami satu zaman yang pada waktu itu Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid sangat diramaikan akan tetapi sunyi dari petunjuk. Ulama-ulama adalah sejahat-jahat orang yang ada di bawah kolong langit ini. Dari mereka itulah keluar fitnah-fitnah yang akan kembali kepada mereka. Miskat jilid 3 halaman 38 dan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa pada masa itu orang-orang Islam akan mengikuti kelakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga kalau ada di antara mereka yang telah masuk lubang biawak, maka ada pula di antara orang-orang Islam yang akan masuk lubang itu. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan menjadi sangat lemah sehingga akan menjadi seperti sampah yang tidak berharga. Orang-orang Islam akan diserang oleh para pengikut agama lain dengan hebatnya. Rasulullah SAW juga mengabarkan akan datangnya Dajjal. Dan banyak lagi sabda-sabda Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang keadaan Islam dan dunia di zaman akhir ini. Akan tetapi Allah tidak akan membiarkan umat Islam hancur. Sebagaimana janjinya, Allah akan selalu memelihara dan melindungi Islam, bahkan akan menjadikan Islam sebagai agama yang menang atas agama-agama lain. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Islam dari kehancuran dan menjadikan Islam menang atas agama-agama lain? Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya Imam Mahdi atau Nabi Isa, yang tugasnya adalah menghidupkan kembali semangat Islam sebagaimana pada zaman awalnya dan akan memperbaharui keadaan Islam sehingga akan terbukti dengan nyata kebenarannya bagi seluruh umat di dunia ini dan akan memenangkan Islam atas semua agama.
Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanal imanu inda Suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i." Jika iman telah terbang ke bintang Suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang-orang ini. Saat itu Rasulullah sambil memegang pundak sahabat Salman dari Farsi akan membawanya kembali. Bukhari Kitab Tafsir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberi kabar gembira tentang Mahdi yang akan dibangkitkan dalam umatku dalam keadaan bahwa pada waktu itu di antara manusia ada banyak perselisihan dan ada banyak kegoncangan, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Allah dan penghuni langit dan penghuni bumi akan rela kepadanya dan ia akan membagikan harta kepada semua orang dengan sama rata." Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 3. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau khabwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahil mahdi." Apabila kamu melihatnya, maka berbaiatlah padanya walaupun kamu harus merangkak di atas salju, karena beliau adalah khalifah Allah dan Al-Mahdi. Sunan Ibnu Majah halaman 315, Darul Fikr jilid 2 halaman 1367, hadis nomor 4084. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.